Ya, jadi untuk tugas praktek name tag sudah direvisi, deadline-nya diperpanjang hari Jumat 22 April jam 23.59 atau besok. Nah, yang diupload adalah file berupa PDF. Seperti itu. Di mana di dalamnya ada desain kalian. Lalu lanjut ke minggu ke-6 ini, tugas praktek yang kedua. Kartu nama dari usaha Anda. Jadi dari Google Spreadsheet yang sudah kapan hari saya share itu. Nah, ini silakan diisi ya bagi yang belum, seperti Ziaul Hubi Arsyad belum, Renaldi Erik, Resalatus belum, Muhammad Ikfan belum ya, Muhammad Irsyadul belum, Insan Mujahidah belum, Putri Arum, Cinta, M. Rafli, sama Naufal Indra ya. Ada di sini nggak mahasiswa-mahasiswa yang saya sebutkan barusan? Bu, maaf, saya kemarin itu hari pertama Ibu ngasih link, saya udah ngisi. Terus di hari berikutnya saya ngecek lagi, ternyata hilang, Bu. Terus aku ngisi lagi, dan ternyata ini hilang lagi, Bu. Hilang? Berarti ada yang delete. Sepertinya gitu, Bu. Soalnya aku udah ngisi 2 kali, Bu. Ya wis, sekarang coba diisi lagi ya. Jadi tolong ya, jangan dihapus ya. Karena kita bisa loh melihat historinya itu perubahannya apa aja. Oke. Jadi bagi yang belum ngisi, silakan ngisi atau silakan dicek lah untuk punyanya sendiri-sendiri. Kalau memang masih kosong, entah itu ada yang ngapus atau apa, tolong diisi ulang. Dan yang lain jangan ngapus-ngapus punya teman yang lain ya, daripada nanti saya cek ternyata kalian ketahuan delete. Oke. Nah, untuk hari ini tuh kita akan belajar bagaimana mendesain sebuah kartu nama yang simple aja. Jadi kartu nama untuk rencana usaha Anda. Di sini saya lihat ada yang ada reparasi gaya, sorry, ya, aksesoris, ada yang F&B itu apa? Food and beverage ya. Makanan ya, berarti kuliner, ada yang kecantikan, ada yang camilan, parfum, diffuser, nasi bakar, ada yang tanaman. Sekarang banyak ya, saya sering menemui di live Shopee itu mereka jualan tanaman. Terus coffee shop, paket bunga. Nah, dari ada yang fashion. Nah, dari beberapa jenis usaha ini ya, silakan dibikinkan kartu nama. Nah, ukurannya berapa, Bu? Ukurannya adalah 9 kali 5,5 cm. Saya share screen dulu. Share screen saya sudah kelihatan? Share screen koral saya sudah kelihatan belum? Sudah, Bu. Oke, jadi misalkan lembar kerjanya kita bikin A4 aja nggak apa-apa. Kita bikin A4, terus tadi berapa senti tadi? 9 kali 5,5. Kita zoom. Kalau di Windows langsung scroll aja kalau kalian menggunakan mouse. Kita pilih yang rectangle tool ya, karena kita mau bikin kotak.
berapa tadi? 9 kali 5,5. Karena ini satuannya milimeter ya, jadi 90 kali 55. Nah, kita sudah dapat area untuk mengisi dari name tag tadi. Terus contohnya nah, yang harus ada pertama kan ini aja ya, saya nama aja. Kita lihat dulu baru kita rubah font size-nya. Nah, ini dipilih fontnya mau yang apa. Pertama itu yang harus ada itu nama brandnya apa. Terus misalkan kalau tadi ada food and beverage ya berarti food and beverage gitu ya. Kalau saya kan stiker dapur. Ini terus WA ya. WA itu kalau saya suka yang ini. Nah, ini kan saya kan sudah punya gambar WA ya di sini. Nah, tapi ini kan kebesaran. Nah, caranya untuk meresize itu jangan langsung ini dirubah, tapi make sure dulu bahwa kalian sudah ngelok rasionya. Jadi kalian klik gambar WA-nya ya, diklik dulu icon gembok ini biar kelok rasionya, baru kalian rubah. Terserah bisa ngerubah lebar atau panjangnya. Misalkan saya rubah jadi 1 cm yaitu 10. Nah, barulah dia mengecil ya sesuai dengan rasio yang sudah kita inputkan tadi. Ini kurang kecil misalkan 6 mili. WA terus copy ya. Saya punya copy logo Shopee PNG. Langsung klik kanan, copy image, masuk kembali ke Corel ya, di paste. Nah, biasanya item karena dia kalau kita copy dan paste hasilnya adalah backgroundnya item, berarti dia beneran PNG. Soalnya sering sekali itu ini kotak-kotak abu-abu putih belakangnya itu adalah fake ya. Maka ini sudah fix PNG, kita save image as picture logo. Ini kita copy ya. Copy masuk ke Corel lagi, kita paste. Nah, ini sama, pastikan gemboknya udah ke lock ya. Terus kita resize jadi 6. Terus IG. Saya sudah punya IG. Oke.
Saya sudah punya itu juga, tinggal copy, paste. Log rasionya sudah. Nah. Oke, kurang kecil ini. Kita bikin WA-nya. WA 0823 0227 0282. Terus Shopee-nya store, IG-nya untuk ganti-ganti jenis font ini udah bisa kan ya? Jadi kita bikin fontnya dulu, kita ketik teksnya apa, terus kita bisa rubah-rubah jenis fontnya, size-nya. Nah, hal lain adalah ya, Bu Nuril kok dijadiin satu ya gitu kan? Mungkin kalian bertanya, kok jadiin satu ini 3 teks ini kok nggak sendiri-sendiri? Nah, soalnya biar gampang aja ngaturnya, mindah-mindahnya. Terus untuk jarak spasi antar tulisan ini atas bawahnya gimana ngaturnya? Kalian bisa masuk ke properties ya. Di sini properties, kelihatan nggak di situ? Sebelah kanan. Halo? Halo? Suara saya dari tadi nggak kedengeran dah. Kelihatan, Bu. Oke. Ini ya. Masuk ke propertiesnya. Teks tadi. Nah, pilih yang paragraf. Nah, di sini tuh 100% ini adalah jarak ya, jarak antara baris pertama, baris kedua ke baris ketiga dan seterusnya. Jadi misalkan ini 100% saya rubah ke 50. Nah, maka dia akan semakin mepet. Gitu. Tergantung, silakan dirubah tergantung sesuai kebutuhan. Nah, terus di sini yang ada tulisannya AB ini adalah jarak antar huruf. Jadi misalkan saya kasih 30. Nah, maka dia akan lebih lebar lagi. Jadi jarak antar hurufnya itu diperlebar. Kalau misalkan saya ganti min 30, maka dia akan semakin mepet. Sometimes itu ini berguna. Kita butuh ini. Jadi diingat ya, untuk pengaturan teks itu silakan diklik dulu teksnya, masuk ke properties, masuk ke tab yang paragraf untuk ngatur jarak spasi antar baris atau jarak spasi antar huruf. Ini karakter spacing, kalau ini line spacing. Kalau ini adalah word spacing. Jadi word spacing itu bedanya adalah jarak antar kata. Jadi misalkan hashtag spasi living lah, yang diatur itu lebar spasinya ini, spasi yang di sini. Gitu. Kalau untuk warna, masuk ke tab yang karakter ini, yang A, masuk ke uniform fill, ini kan black ya. Nah ini, silakan dipilih warnanya, ada banyak, ada di sini. Itu untuk warna. Kalau yang ini, yang bawahnya ini adalah outline. Misalkan outline-nya saya ganti 1 poin, terus warnanya ya warna pink, akan jadinya seperti ini. Jadi yang bawah ini adalah outline, yang atas ini adalah warna dari teks tadi. Oke. Nah ini kita tinggal menyesuaikan aja. Terus gini, misalkan ya kita punya 3 objek.
Terus kalian kepingin diluruskan berdasarkan garis vertikal, lurus dari atas ke bawah. Jadi kalian klik aja objek pertama, objek target, jadi WA, objek target sambil tekan shift gitu. Jadi ini tekan objek pertama, terus kalian tekan shift ya, objek kedua, terus yang terakhir adalah objek target, yaitu logo IG. Tetap tombol shift-nya ditekan. Setelah itu kalian pencet huruf C, maka dia akan sejajar secara vertikal ya. Vertikal itu secara garis lurus. Jadi dia sejajar, keliru. Dia sejajar. Nah, secara garis vertikal. Kok malah gini? Nah, terus kalau pengen seperti saya, mau saya turunkan tetapi tetap lurus kalau gini kan, nah gak pas lagi kan. Caranya itu di select, terus tekan kontrol, maka kalian akan pindah, geser ke bawah ke atas, lurus. Ya. Nah, gitu. Setelah itu, ini kan masih polosan. Kira-kira mau didesain seperti apa? Contohnya ya, saya ngawur aja. Jadi misalkan saya mau bikin rectangle, saya kasih warna hitam karena ya saya suka warna hitam ya. Set ini ini saya copy paste. Ini saya kasih warna merah. Outline-nya saya rubah, saya hilangkan. Terus kasih merah-merah lagi. Ini saya lock dulu. Ini terus ini. Ini logonya tuh saya belum punya logonya. Anggap aja saya kasih logonya ini. Logonya itu logo. Bahkan logonya itu rumah. Jadi gini, saya ini punya file rumah 2.png, ini png ya. Tapi ini kan warnanya hitam. Misalkan kalian hitam saya taruh di atas hitam kan nggak kelihatan. Misalkan kalian pengen, ini saya mau saya ganti warnanya, gimana ya caranya?
Caranya itu dari file PNG tadi itu silakan diklik kanan. Kalian pilih outline trace, detailed logo. Nah, kalau yang kotak-kotak abu-abu putih ini berarti dia adalah transparan. Ini silakan nanti dirubah-rubah detailnya, smoothingnya, corner. Corner smoothness, background color bisa di specify itu kita nutul ya di sebelah mana gitu kan, ditutul ya. Kalau ini otomatis aja karena backgroundnya kan warna putih ini. Setelah di oke ya, sini akan ada dua. Klik yang terserah yang mana. Nah, terus klik warna di samping ini. Kalau dia berubah berarti ini yang kita pakai. Yang ini file orinya nggak usah, kita delete aja. Misalkan ini mau saya ganti warna putih. Nah, udah simple gini aja. Nah, caranya ini kan kertasnya lu di sini, Bu. Misalkan ini nih ya, ini tuh dimasukin satu-satu. Ini di select ya. Di select, klik kanan, power clip inside. Nah, biar dia masuk ke sini. Terus mana tadi rumahnya? Rumahnya di sini. Kurang kecil ya. Yang kecil lagi. Sama ini saya masukkan juga power clip insert. Jadi power clip insert itu gambar rumah ini saya masukkan ke dalam gambar rectangle ini. Jadi ketika rectangle ini saya gerakkan, maka semua objek yang sudah saya masukkan melalui power clip insert itu dia ngikut gitu. Beda ya sama grup. Kalau grup itu dia sejajar layernya atau dia sama-sama di luar, tapi kita combine sama grup. Jadi diikat ya. Jadi kalau geser kanan ke kiri dia tetap ikut, di resize tetap ikut. Tapi untuk ngeditnya, untuk ngedit si elemen-elemen yang berada dalam satu grup, kita harus ungroup dulu, baru bisa kita edit. Tetapi kalau bedanya dengan power clip, ya kita nggak perlu untuk dirubah-rubah tetap sama, dia ngikut. Tetapi untuk misalkan kita mau melakukan perubahan pada elemen di dalamnya, kita klik aja rectangle-nya, kita klik edit. Nah, di sana kan kita tinggal geser-geser aja. Gitu. Jadi nggak perlu ungroup terus grup lagi. Itu sih bedanya. Grup sama power clip inside. Ya, inside misalkan saya geser agak ini. Terus agar ada efek 3D itu kalian bisa kasih ini, diklik objeknya, kasih shadow. Digeser, langsung aja geser. Efek-efek shadow. Terus ini untuk ngaturnya. Shadow opacity, ini shadow feathering. Tinggal kalian atur-atur aja sesuai kebutuhan untuk menambahkan efek 3D. Nah, kalau di power clip itu jadi seperti gambar yang ini, yang merah dan hitam ini masuk ke dalamnya rectangle. Jadi dia nggak akan offset di luar dari rectangle yang sudah kamu bikin ini, rectangle kartu nama. Gitu. Ada yang mau ditanyakan apa sih bingung power clip inside ini?
Gimana? Halo? Halo? Suara saya terdengar kan ya dari tadi ya? Bu. Oke. Nah, ini kan belum dimasukkan juga. Nggak apa-apa, masukkan. Diklik kanan, power clip inside, diarahkan ke rectangle-nya si kartu nama ini juga di blok ya, power clip inside di sini. Nah, maka sudah jadi. Jadi ketika saya geser-geser rectangle-nya, semua elemen itu akan ikut. Gitu. Misalkan saya mau pingin ujungnya rounded. Nah, ujungnya rounded kan di sini. Ini ada pilihannya round corner atau dia lebih ke jeglong gitu ya, apa sih? Kayak kepotong gitu. Namanya scalloped corner atau kalau garis lurus ini miring chamfered corner. Nah, biasanya sih yang paling sering adalah yang rounded. Nah, seperti itu udah jadi. Jadi terkadang itu kita membuat desain itu misalkan stuck ya apa gitu. Apa ya rek? Nggak ada ide ya nggak apa-apa, cari aja kartu nama kitchen ini kartu nama kitchen nggak apa-apa. Terus kartu nama apa itu? Makanan ya, makanan. Ini healthy food, kasih gambar makanan itu. Nah sekarang kan saya lihat banyak ya dari kita yang sudah menggunakan Canva. Tapi untuk mata kuliah ini jangan dulu misalnya pakai Canva. Misalnya harus menggunakan software, entah itu Corel, Photoshop, atau Adobe Illustrator. Tetapi misalkan saya merasakan ya hal tersulit ketika kita mendesain itu adalah kita nyari komponen-komponennya. Jadi misalkan kalian apa ya jualan baju kira-kira oh, kartu nama di kartu nama keliru. Ada kan ini ya kartu nama bisnis. Nah, nggak apa-apa kalian gini, misalkan ini ya, misalkan aku suka sama sama apa ya. Tapi nggak enak itu kalau Canva itu harus premium ya. Kalau nggak premium itu misalkan makanan atau fashion banyak template yang terlock karena kita bukan member premium. Misalkan ini sepatu ya. Nah ini saya misalkan kalian gini, saya suka sama logo ini tapi ini adanya di Canva, nanti nggak boleh sama punya. Siasati seperti ini guys. Jadi ya background ini yang biasa pakai Canva ya, pasti udah tahu backgroundnya di select ya kan, dipilih warnanya, gantiin warna putih, terus gambar iki kamu resize, resize-nya harus masih gitu ya.
Misalkan warnanya hitam atau diganti biru. Oh, nggak bisa diganti. Tetap hitam gini ya. Terus kan, nah ini silakan bagikan, diunduh jadi PNG. Nah, jadi kalian klik bagikan, unduh, berubah PNG. Oke, nggak bisa ya. Oh, nggak bisa untuk yang desain ini. Kita cari yang lain aja. Ini kembang-kembang nih. Bunga-bunga. Ini saya hapus saja. Oh, ada watermark nih. Makanya nggak bisa kan. Sik, ganti liane ya. Nah, ini coba. Fashion store. Gedein. Terus backgroundnya ganti putih ya. Terus ininya ganti apa? Bisa nggak? Bisa. Ini ya, misalkan gini. Terus udah fix ya ini. Kalian klik bagikan, unduh, pilih yang PNG, terus unduh. Oke, udah masuk ya. Kita show in folder. Ini copy, kita masukkan ke Corel kita. Nah, ini udah muncul. Misalkan ya kartu namamu 90 kali 55. 90. Misalkan background kartu namamu warna peach ya. Terus ini kan ada di bawah. Masih ingat nggak cara nge-up naikkan ke atasnya pakai apa? Caranya pakai ini, klik kanan, order to front page, bisa to front of layer atau forward one itu bisa. Nah, dia sudah di atas. Tapi kendalanya adalah ada background putih yang katut, yang ikut dari si Canva. Nah, caranya diklik kanan, outline trace, detailed logo. Kayak yang tadi yang kita lakukan ke si apa tadi logonya, Shopee. Kita atur-atur detail, smoothness-nya lah dan lain-lain. Ya, kita atur. Kalau ini kan detailnya saya kurangi, akhirnya seperti ini. Coba saya naikkan yang mirip ya. Oke. Nah, kelihatan ya bedanya ya. Maka file ori-nya kita delete aja. Nah, ini kita sudah dapat logo yang dari si Canva gitu. Oke, sama misalkan kalian juga suka warna, suka gambar tertentu, terus backgroundnya itu putih kayak ini tadi. Ya. Nah, backgroundnya putih kayak ini tadi. Bisa caranya ngilangin background yang putih ini itu klik kanan, outline trace, detailed logo. Itu tadi. Oke, ada yang mau ditanyakan? Gimana? Kok adem ayem ya? Aku sih ngantuk ya. Halo? Halo? Masih di sini? Bu. Jadi gitu ya, untuk tutorial membuat sebuah kartu nama dari bisnis kita. Jadi nggak perlu yang seribet ribet gimana, simple aja. Yang penting bisa
mendeskripsikan jualan kita apa. Kalau ini makanan, dikasih foto makanan. Terus kalau itu tadi fashion, bisa menggunakan logo. Atau ini saya tentang aesthetic living, saya pakai logo rumah. Yang penting tersampaikan, yaitu brandnya kita, mereknya kita apa. Terus dari desain itu kelihatan, oh ini jualan baju, oh ini jualan makanan, oh ini jualan uh, living, kayak something about rumah-rumah gitulah, peralatan rumah. Atau ini jualan apalagi ya, misalkan jualan gadget IT gitu kan. Atau ini jasa pembuatan web kayak gitu. Terus setelah itu nomor kontak yang bisa dihubungi. Biasanya yang defaultnya itu adalah WA atau email. Ya, email itu biasanya kalau misalkan kartu nama saya sebagai dosen itu pasti ada nomor telepon, WA, email. Nggak mungkin kan saya naruh IG. Jadi disesuaikan aja sama tema bisnisnya apa atau ini kartu nama apa. Kan nggak mungkin saya kartu nama saya sebagai dosen Untak saya nyantumkan akun Shopee saya sama IG, kan nggak mungkin. Jadi WA, email, atau website saya gitu kan. Tapi kalau misalkan kartu nama untuk jualan, berarti harus ada karena sekarang ini marketplace itu lagi tinggi ya. Biasanya akun Shopee, akun Tokopedia, akun Bukalapak, pokoknya akun-akun marketplace yang dia punya itu dicantumkan, terus nomor WA atau ya nomor WA, terus website. Biasanya kan brand-brand fashion kayak Heaven Light itu selain dia punya, eh Heaven Light nggak punya Shopee. Go Negani itu kan web ada, IG ada, Shopee ada, nah itu dicantumkan semua gitu. Oke, ini dikerjakan ya. Yang tugas praktek kedua yaitu kartu nama dari usaha Anda. Jadi harus sinkron. Kalian ngisi apa di sini, berarti kalian harus bikin itu. Misalkan si Viko Abirama, dia di sini nulis coffee shop. Berarti nanti silakan bikin kartu nama sesuai dengan ini. Jadi brandnya adalah ruang kita, di mana tema dari kartu namanya adalah coffee shop, entah itu gambar cangkir atau gambar biji kopi dan lain-lain seperti itu. Oke, untuk cara ekspornya perlu diberitahukan lagi. Untuk di Corel itu kita dalam satu file itu bisa memiliki beberapa page, jadi bisa beberapa halaman. Cara nambahnya, secara default Corel itu akan membuatkan satu page. Itu di sini di bagian bawah ini. Misalkan kepingin nambah lagi ya, tinggal klik tombol plus di sampingnya. Nah, ini page 2. Kalau pengen ngasih nama bisa rename, misalkan kartu namaku. Itu bisa. Mau di rename atau mau digeser urutannya, bisa. Gitu. Nah, nah, kok kedelot? Kok aneh? Kok jadi ngapa?
Nah, misalkan kalian kepingin tahu dimensi dari desain kita, ini masuk ke icon ini, garis ini, parallel dimension. Jadi titik awalnya mana, tekan tombol kontrol untuk supaya dia lurus. Nah, ditarik gitu aja. Klik kontrol dia lurus, klik titik akhir, geser. Nah. Kartu nama. Oke, kan sudah jadi seperti ini. Nah, cara untuk mengumpulkan tugasnya ya ini aja. Ini kan sudah 4. Silakan di save dulu. Saya save ke dokumen misalkan. Terus desain kartunya. Nah, ini langsung ekspor aja file. Setelah di save ya, ekspor as PNG. Kok PNG, PDF ya. PDF. Export display only. Oke. Tadi mana? Atau Ctrl E. PDF, pilih foldernya. Ini muncul karena di halaman ini saya ada 2. Di export display only. Oke. Kalau saya masuk ke, saya buka folder yang, nah ini sudah ada PDF-nya. Maka ketika ditampilkan, nah, seperti ini. Nah, ini yang kalian upload di Elitak ya. Dan jangan lupa dikasih nama sama NBI ya. Di sini nama NBI. Sudah seperti itu. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ini saya mau pakai buat ngupload ke Elitak. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ini nguploadnya di sini ya. Pastikan menggunakan software grafis, Corel Draw, Photoshop, Illustrator, dan lain-lain. Nggak boleh menggunakan Canva. Deadline-nya adalah hari Rabu 27 April jam sama 23.59. Saya rasa ini nggak terlalu, ya Allah, ngelokot lagi sebentar ya. Kemarin tuh gini loh, ngupload tugasnya itu. Jadi kan kalian isian seperti ini kan. Diklik aja location-nya di mana, terus insert browse repository, choose file. Kalian sudah pakai cara yang seperti ini juga kemarin. Kasih nama sembarang, upload this file, description not necessary, ini 400 misalkan, terlalu kecil. Image, nah gitu. Kalian sudah pakai cara yang kayak gitu juga? Baru disimpan. Nah, nanti tampil seperti ini gambarnya. Gitu. Oke. Dan untuk UTS-nya ya, untuk UTS-nya nanti silakan, soalnya belum saya bikin sih, tapi kalian akan membuat stiker
label. Jadi untuk yang ya hang tag aja, jangan stiker. Jadi tugasnya itu karena kita beberapa tema, ada fashion, minuman, kita bikin hang tag aja. Jangan. Untuk yang fashionnya, yang berbau-bau fashion, parfum, jadi ada dua, pilih hang tag atau stiker, stiker label. Mungkin yang makanan, camilan itu kalian bikin stiker, ya, stiker yang bulat itu untuk ditempel di kardus, di packagingnya. Tetapi yang berbau-bau aksesoris, aksesoris bisa milih salah satu entah hang tag atau stiker. Tapi yang fashion itu kan biasanya lebih ke hang tag yang ditembak ke baju itu loh. Itu. Jadi sesuaikan dengan tema usaha kalian, ya. Sesuaikan dengan tema usaha kalian. Bisa dipilih ada dua, yaitu kalian bikin hang tag dari usaha kalian atau kalian bikin stiker, stiker kemasan dari usaha kalian. Gitu ya. Hang tag itu kayak gimana sih, Bu? Hang tag baju. Nah, kayak gini loh hang tag itu. Lah, ini loh. Shopee, Botico. Ini contohnya hang tag. Hang tag. Biasanya kan yang jilbab atau baju, gamis itu kan pakai hang tag gitu kan. Terus yang stiker itu maksudnya gimana? Stiker label makanan, minuman. Nah, yang makanan seperti ini. Suka rujak, segar dan sehat. Atau ini yang camilan ya. Iya kayak ini camilan, ada rasa-rasanya. Atau ini cookies, misalkan jualan cookies atau kue kering. Misalnya seperti ini gitu. Oke? Nih apa Agatha Kitchen kue kering. Jadi bulat, biasanya bulat, nggak harus bulat. Bentuk lain pun bisa. Ini juga bisa. Oke? Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup untuk hari ini? Gimana? Nggak ada respon ya, Rek, ya? Jangan-jangan ini ditinggal tidur ya, Bang? Bu tanya, Mm-mm. ini pengumpulannya yang UTS itu kapan, Bu? Habis lebaran ya. Jadi take your time ya. Jadi lebaran ya, kita menikmati lebaran. Nanti ntar saya mau ambil HP. Kita UTS kan berarti tanggal di sini saya share screen aja. Di Windows kan ada tanggalan. Nah, sekarang kan hari Kamis ya, Thursday 21. UTS-nya kita kan berarti tanggal 28, bener nggak? Ya, Iya. tanggal 28, iki libur lebaran. Nah, seharusnya kalau seminggu kemudian itu dikumpulkan pada tanggal 5 Mei. Tapi saya perpanjang untuk dikumpulkan tanggal Wednesday. Sisi saya kudu ngaput nilai soalnya. Saya perpanjang sampai hari Senin ya, Monday ya. Monday, Senin 9 Mei. Monday 9 Mei. Saya create sekarang aja. Minggu ke-8 informasi tentang semester segmen
Deadline tanggal berapa tadi? 9 ya, 9 Mei. Senin 09 Mei 2022 jam 23.59. Cukup kan ya? Cukup Rek, 1 minggu lebih. Bu, permisi mau nanya. Itu yang nggak dibolehin cuma Canva, ta, Bu? Sama ini, kayak aplikasi HP apa ya jenenge? Sik. Apa? Ada aplikasi lain dah? Ada, Bu, di MacBook gitu, tapi saya lupa namanya, Bu. Pokoknya aplikasi, jadi gini loh, maksudnya itu, apa sih? Di HP, PixArt apa ya? Saya lupa di HP. Saya Oh nggak iya, tahu. Ibu, ada, Bu, PixArt itu. Pokoknya jangan yang aplikasi mobile ya, atau yang gampang-gampang kayak Canva. Maksudnya itu gini, kalian belajar itu dari yang basic dulu. Jadi jangan langsung loncat ke Canva. Nanti ketika yang basic kalian sudah paham, baru belajar ke Canva. Kalau kalian Corel, Photoshop atau Illustrator wis paham basicnya ya, saya nggak menuntut harus sing pro kayak orang-orang di printing, di percetakan yang klik cukup gitu, bisa nih jos lah pro gitu, nggak harus seperti itu. Tapi yang penting basic-basicnya kalian tahu, barulah pindah ke Canva atau ke PicArt dan lain-lain yang berbasis HP, berbasis mobile atau berbasis web itu. Tapi sementara ini untuk perkuliahan ini kita belajar dari basicnya dulu. Jadi menggunakan aplikasi desain grafis seperti CorelDRAW, Photoshop, sama Illustrator. Baik, Bu, paham, Bu. Terima kasih. Ini ya, UTS-nya deadline-nya Senin 9 Mei jam 12. Oke, nanti detailnya saya tambahkan ya. Ini kan cuma masang aja. Untuk detailnya apa aja yang harus dilakukan, nanti saya lengkapi lagi. Seperti itu. Untuk absen hari ini sudah ya. Untuk UTS nanti jangan lupa tetap absen seperti biasa. Dibuka dari jam setengah 10 sampai dengan jam 1 siang. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sebelum saya tutup. Oh, nanya lagi, Bu. Kalau yang fashion tadi kan stiker sama hangtag ya, Bu, ya. Kalau yang Milih salah satu. iya, kalau yang stiker itu bentuknya harus gimana, Bu? Apa nggak ditentuin? Kalau stiker terserah ya, boleh bulat kayak gini, bulat, atau kalian oval atau yang berpola seperti ini terserah. Atau yang ini bentuknya persegi panjang, di tengah-tengahnya ada lingkaran, ini terserah ya. Gitu. Intinya Oh dia iya. desain tersebut akan dicetak pada stiker lalu ditempel di packaging kalian, entah itu di kardus makanan, di bungkusnya, di packaging plastik atau di gelas plastik, pokoknya gitu. Seperti kayak gini ditempel di gelas ya. Atau ini seperti ini ditempel di botol. Kalau di botol ini kan, kalau modelnya kayak gini kan berarti persegi panjang atau persegi. Gitu. Jadi untuk bentuknya terserah, bebas. Hangtag pun bebas. Biasanya hangtag itu persegi panjang. Lingkaran ya nggak apa-apa, terserah. Yang penting hangtag. Gitu. Yang penting ini stiker, label. Gitu. Oke. Baik, Bu, paham. Terima kasih. Nah, ini saya rasa butuh untuk menggunakan
power grid tadi yang sudah saya jelaskan tadi.